ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat sekalian, berjumpa kembali dengan program ngaji kitab Bulughul Maram di channel Sinau Bareng Abah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Jami', yaitu tentang hak-hak sesama muslim yang jumlahnya 6. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hak yang ketiga, yaitu memberikan nasihat saat diminta. Sahabat, mungkin ada yang bertanya, mengapa nasihat sampai menjadi hak sesama muslim? Jawabannya sederhana. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, dari kekhilafan, dari kelalaian, dan dari kekurangan. Tidak ada. Nobody perfect. Tidak ada manusia sempurna. Nah, dalam psikologi modern ada istilah blind spot, yaitu titik buta dalam diri seseorang. Blind spot itu artinya gini, kita seringkali mampu melihat kesalahan orang lain, tetapi gagal menyadari kelemahan diri sendiri. Ketidakmampuan kita melihat kesalahan diri sendiri itu diistilahkan dalam psikologi modern dengan blind spot. Kan sesuai dengan pepatah ya, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Itulah kondisi manusia. Karena itulah manusia, para sahabat sekalian, membutuhkan feedback yang jujur, feedback yang tulus, feedback yang konstruktif. Itu yang dibutuhkan manusia. Islam tidak menghendaki kita hidup dalam sikap individualistik. Kan kalau orang sudah terkena virus individualistik, itu prinsipnya kan, ini urusanku, itu urusanmu. Ini bukan urusanku. Nah, kalau sudah begitu, sudah nggak mau tahu. Nah, Islam tidak menghendaki kehidupan yang individualistik seperti itu. Islam juga tidak menghendaki budaya mempermalukan orang lain. Karena itu Islam menghadirkan win-win solution, menghadirkan jalan tengah, kepedulian yang penuh kasih, tidak individualistik, tidak mempermalukan orang, tetapi dengan kepedulian yang penuh kasih sayang. Itulah nasihat. Konsep itu ada dalam nasihat. Baik, sahabat,
ini saya hadirkan dulu ya. Ada hadis yang sebenarnya nanti di dalam bagian belakang hadis ini akan kita temukan juga di dalam kitab Al-Jami ini. Tetapi karena kita saat ini juga membahas tentang nasihat, maka kita baca dulu hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu nasihat. Sabda Rasul. Kulna, kami yaitu para sahabat bertanya, liman, untuk siapa wahai Rasulullah? Qal, Nabi menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasuli, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk para imam-imam kaum muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan seluruh kaum muslimin. Sahabat, hadis ini pada saatnya nanti akan kita jumpai. Jadi ini tidak perlu kita bahas dulu secara lebih mendalam, karena pada saatnya nanti akan ada waktunya sendiri. Tetapi paling tidak, perhatikan baik-baik, Rasulullah tidak mengatakan bahwa nasihat hanyalah salah satu cabang agama. Itu enggak. Beliau justru mengatakan bahwa agama itu sendiri adalah nasihat. Artinya, nasihat adalah ruh yang menjaga kehidupan umat. Nasihat itu ruh agama itu sendiri. Sama dengan ketika Rasulullah bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Itu oleh para ulama dipahami karena Arafah adalah ruh daripada haji. Rukun yang tidak bisa ditawar. Nah ini kita temukan hadis ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Jadi ruh, saripati, inti daripada agama itu adalah nasihat itu sendiri. Baik, sahabat sekalian, ayo kita bahas lebih dalam lagi. Tentu yang pertama harus kita kupas adalah apa sih nasihat itu? Kita harus tahu dulu nih. Karena ternyata nasihat itu sebenarnya dari bahasa Arab loh. Yang kemudian sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia. Seperti hadis tadi itu. Ad-dinun nasihah. Nah, kita dalam bahasa Indonesia juga menggunakan nasihat. Nah itu. Baik. Sahabat sekalian, ayo kita lihat apa pengertian nasihat. Secara bahasa, kata nasihat memiliki makna yang sangat indah. Pertama, nasihat berarti kemurnian. Jadi kalau dalam istilah Arab itu ada nasoha syai'. Nasoha itu adalah asal dari kata nasihat. Nasoha syai'. Sesuatu menjadi murni dan bersih. Itu artinya. Makanya ada istilah dalam Al-Quran, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat nasuha itu berarti tobat yang murni dan bersih. Oke, jadi nasihat mengandung arti apa? Kemurnian atau kebersihan. Sesuatu yang murni, yang bersih. Kita lihat lagi. Para ulama juga menegaskan bahwa di balik kata nasihat mengandung arti al-khulus wa naqidul ghish. Nasihat berarti ketulusan, lawan dari kecurangan. Sebenarnya sahabat al-khulus itu sama dengan kata ikhlas. Makanya ikhlas itu berarti ketulusan, berarti sesuatu yang murni, yang bersih. Itu ikhlas.
Nah, di sini disebut al-khulus. Khulus berarti ikhlas. Di dalam bahasa Arab nanti ada kata nasih. Nasih itu juga istilah yang biasa dipakai untuk menyebut madu murni yang tidak tercampur apapun. Madu murni itu bisa disebut nasih. Nah, atau ketika orang ingin mengambil madu dan membuang yang lain-lainnya sehingga mendapatkan madu yang murni, itu disebut nasih. Nah, baik. Saya kira sahabat sudah mulai punya gambaran ya tentang apa itu pengertian nasihat. Nasihat sejati lahir dari hati yang bersih, yang murni, yang tulus, yang ikhlas. Nasihat sejati bukan dari hati yang iri, bukan dari hati yang benci, bukan dari ambisi untuk menjatuhkan. Nah, ini sudah mulai jelas ini. Nasihat bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi tentang siapa yang paling tulus, yang paling ikhlas, yang paling bersih hatinya, yang paling murni niatnya. Nah, ini nasihat. Jadi disebut nasihat karena memang muncul dari hati yang bersih, yang murni, yang tulus, yang ikhlas. Tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada ambisi. Nah, oke. Berikutnya, kalau tadi itu makna yang pertama adalah kemurnian, kebersihan, ketulusan. Sekarang makna yang kedua. Ada juga yang menyebutkan bahwa nasihat itu relevan dengan kata-kata nasohat saub. Ada kata nasoha. Itu adalah akar kata dari nasihat. Nasohat saub, menjahit pakaian yang robek. Jadi nasihat itu ilustrasi untuk orang yang memperbaiki pakaian yang robek. Jadi kalau begitu nasihat itu bukan mencari-cari kesalahan, bukan mengorek-ngorek lubang kesalahan supaya menganga lebih dalam, bukan. Tetapi laksana penjahit baju. Ini ada baju robek, diserahkan kepada penjahit. Tujuannya untuk dijahit supaya robekan itu menyatu lalu kembali utuh. Nasihat bukan untuk memperlebar kerusakan, tetapi memperbaiki kondisi, memperbaiki keadaan. Gitu. Nah, kami kira sudah makin jelas ya sahabat ya. Bahkan ada sebagian lagi yang mengartikan, menjelaskan nasihat itu memiliki makna mula'amah baina syai'aini wa islah lahuma. Menasihati itu berarti menciptakan keselarasan dan menghadirkan perbaikan. Nah, maka penasehat sejati bukan pemburu kesalahan, tetapi penjahit hubungan yang rusak. Nah, kami kira sudah makin jelas ini sahabat ya. Itu makna secara bahasa. Sekarang ayo kita lihat nasihat secara istilah. Ada beberapa pendapat yang akan kita baca nanti. Sebutlah begini, Ibnu Salah. Ketika Ibnu Salah ingin menerangkan apa sih nasihat itu, maka beliau menggunakan narasi begini. Nasihat adalah kalimatun jami'ah tatadhammanu qiyaman nasih lil mansuh lahu biwujuhil khair iradatan wa fi'la.
Ini kalau diterjemahkan begini. Nasihat adalah kesungguhan menghadirkan berbagai bentuk kebaikan, baik dalam keinginan maupun tindakan. Jadi sekali lagi ada niat yang baik, ada motivasi yang baik, dan ada tindakan yang baik. Jadi antara niat, komunikasi, dan tindakan harus selaras. Semuanya harus baik. Nah, ini yang perlu menjadi catatan. Artinya tidak cukup hanya niatnya yang baik. Niat saya kan baik, tetapi tutur sapa keras, penuh celaan, nah itu juga nggak disebut nasihat. Jadi ada keserasian antara niat baik dengan tindakan yang baik, cara yang baik. Nah, oke. Kita lihat kembali. Ada ulama namanya Al-Khattabi. Beliau mengatakan, apa sih nasihat itu? Kalimatun jami'ah maknaha khiyazatul had lil mansuh lahu. Nasihat adalah mengupayakan seluruh kebaikan bagi orang yang dinasihati. Nah, ya artinya maksimal usahanya agar bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Itu adalah nasihat. Oke, kita lihat lagi. Ada Imam An-Nasafi. Beliau mengatakan menasihati orang itu berarti iradatul khairi li ghairika mimma turiduhu li nafsik. Menghendaki kebaikan bagi orang lain sebagaimana engkau menghendaki kebaikan bagi dirimu sendiri. Jadi kalau sederhananya begini, kalau menurut Imam Nasafi, menasihati itu seperti menasihati diri sendiri. Dia ingin memberikan kebaikan pada orang lain sebagaimana kebaikan itu diinginkan untuk dirinya sendiri. Gitu. Memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri. Memposisikan orang lain seperti memposisikan diri sendiri. Memahami perasaan orang lain seperti memahami perasaan diri sendiri. Nah gitu. Sebagaimana dirinya ingin kebaikan, maka itu diberikan kepada orang lain. Dia ingin menyelamatkan orang lain sebagaimana ia menyelamatkan diri sendiri. Nah itu nasihat. Wah, dari sini aja udah maknanya begitu dalam ini sahabat. Coba kita lihat lagi satu lagi. Imam Al-Jurjani. Imam Al-Jurjani mengatakan nasihat itu apa? Ad-du'a ila ma fihi sholah wa nahyu amma fihi fasad. Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kerusakan. Nah, ini mirip dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Oke, kami kira sudah cukup ini sahabat ya. Ada banyak perkataan ulama yang sudah kita kutip. Maka ayo kita lanjutkan. Dari pemaparan yang ada, nasihat bukan sekadar memberi saran, pendapat, masukan, atau teguran. Nasihat adalah ketulusan hati, kebersihan hati, keikhlasan hati yang diwujudkan dalam ucapan yang baik, ya toh, kata-kata yang baik, sikap yang baik, tindakan yang baik untuk menghadirkan kebaikan, kemaslahatan, manfaat untuk yang dinasihati. Di samping itu juga mencegah keburukan agar tidak menimpa orang yang dinasihati. Wah, ini berat sekali ini kalau kita mengikuti definisi ini, sahabat sekalian. Paling tidak
begitu dalam nasihat itu. Maka kalau begitu menasihati itu juga butuh butuh seni, butuh skill, butuh kepiawaian tersendiri gitu. Karena itu banyak orang yang gak mampu memberikan nasihat karena takut tidak diterima, bahkan ditolak. Nah itu. Nah, sahabat sekalian, itu pengertian dari nasihat. Sekarang mari kita lihat. Ada istilah mau'idhah. Ada istilah mau'idhah. Ada nasihat, ada mau'idhah. Kita bertanya nih, kira-kira apa sih bedanya nasihat dengan mau'idhah? Kita kan sering mendengar itu. Makanya kita harus bahas ini supaya jelas. Oke, sahabat sekalian, mau'idhah itu memiliki definisi tersendiri dibanding nasihat gitu. Supaya kita tidak salah, akan kita terangkan dulu apa perbedaan di antara keduanya. Baik, ini kita hadirkan pengertian yang disampaikan oleh Imam Al-Jurjani ya sahabat. Apa sih mau'idhah? Beliau berkata, mau'idhah adalah at-tadhkir bil khair fima yariqu lahul qalbu. Mengingatkan tentang kebaikan dengan cara yang melunakkan hati. Nah, jadi mengingatkan perihal kebaikan dengan cara yang mampu melunakkan hati. Oke, itu menurut Imam Al-Jurjani. Kalau menurut Imam Al-Munawi, bahasanya agak beda ini. Ihzazun nafsi bimau'udil jazai wa wa'idih. Mau'idhah adalah menggerakkan jiwa dengan janji pahala dan ancaman hukuman. Nah, jadi kalau dari dua pendapat tadi itu kita kombinasikan, maka mau'idhah itu berarti mengandung dua unsur. Agar hati itu bisa lunak, maka seseorang kalau ingin memberikan nasihat melalui dua pintu ini. Apa itu? Yaitu at-targhib dan tarhib. Nah, targhib itu memberikan harapan. Jadi membangkitkan harapan, membangkitkan ketertarikan, motivasi melalui janji kebaikan, menyebutkan pahala, hadiah, reward, ada pengampunan, nanti diberi begini, mendapat itu, ditinggikan derajat, dilapangkan rezeki, dan pada akhirnya mungkin diampuni dosa, diberikan surga, dan lain sebagainya. Itu namanya targhib. Kalau melakukan begini, dapat begini, itu targhib. Nah, berbeda dengan itu ada istilah tarhib. Bedanya apa? Kalau tarhib tadi memberikan harapan, kalau ini enggak, memberikan peringatan, membangkitkan kewaspadaan, memunculkan kehati-hatian melalui peringatan tentang akibat buruk, dosa, kerugian, kecelakaan, hukuman, siksaan, ancaman, termasuk nanti neraka. Nah, harapannya apa? Hati supaya melunak. Nah, jadi kalau modelnya seperti itu, maka itu disebut mau'idhah. Baik, sahabat sekalian, kalau begitu, apalagi bedanya dengan amar ma'ruf nahi mungkar? Nah, sederhananya begini, nasihat itu lebih luas daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi nasihat itu lebih luas daripada amar ma'ruf
nahi mungkar. Amar ma'ruf itu kan memerintah kebaikan. Nahi mungkar mencegah hal-hal yang mungkar. Nasihat itu lebih luas dibanding amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, artinya begini, nasihat mencakup amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu loh. Nahi mungkar dan amar ma'ruf bagian dari nasihat. Gitu. Nah, disinilah kita perlu berhati-hati. Nah, ya paling tidak kita sudah punya istilah nasihat, mauidhah, dan juga amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, sahabat sekalian, ini ada yang sangat menarik. Ketika kita ingin menyampaikan sebuah nasihat, itu bagaimana caranya? Seperti tadi kan harus punya skill, punya kepiawaian dari hati yang bersih, tulus, ikhlas, ya toh, dengan cara yang baik, yang menarik dan lain sebagainya. Ini ada penjelasan yang luar biasa dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sahabat. Penjelasannya sangat bagus sekali. Beliau mengatakan, sebenarnya panjang ya kalimatnya ini, tapi saya terangkan saja, nanti saya berikan kutipan sedikit. Beliau mengatakan bahwa penasehat ketika memperlakukan saudaranya itu laksana dokter sedang merawat pasien. Tuh, luar biasa kan? Beliau mengatakan begini, wa yu'amiluhu mu'amalatat tabib al-alim al-mushfiq lil marid. Jadi orang yang memberi nasihat itu diumpamakan oleh Ibnu Qayyim seperti sosok dokter yang sedang menghadapi seorang pasien. Nah, gimana caranya tuh? You harus sabar, telaten, mungkin berontak pasiennya, nggak mau gimana caranya? Yang penting gimana caranya pasien itu sembuh. Nah itu. Dengan cara yang penuh bijaksana dan macam-macam. Penasehat ingin menyembuhkan. Ini beda dengan orang yang pencela, beda loh ya. Kalau pencela itu ingin mempermalukan. Kalau penasihat tidak, ingin menyembuhkan. Laksana dokter menghadapi seorang pasien. Dokter itu kan kalau tahu aib, kekurangan pasien kan harus ditutupi, karena itu termasuk sumpah profesi itu. Katakan dokter ini sedang di dalam ruang operasi, ya kan? Ada kekurangan aib secara fisik, itu wajib ditutupi. Seorang psikolog atau psikiater, pasien bercerita curhat tentang kondisi dirinya yang kurang baik, itu aib harus ditutupi. Nah, nasihat itu juga begitu. Orang yang memberikan nasihat tidak boleh mencela, apalagi mempermalukan, apalagi kemudian aibnya diumbar di luar, diviralkan, nggak boleh. Penasehat wajib menjaga harga diri, menjaga kehormatan, tidak boleh membuka aib. Penasihat tetap mendoakan meskipun ditolak. Beda kalau pencela itu marah. Makanya nanti beliau tuh membedakan antara nasihat dan taknib. Taknib itu mencela dengan kasar, keras. Kalau nggak mau mendengar marah dan macam ragamnya. Tapi kalau nasihat tidak. Nasihat tidak akan membuka aib. Nah, gimana sahabat? Luar biasa kan ya makna nasihat itu. Nah, ini memang berat. Jadi kalau kita mampu memberi nasihat itu sebenarnya luar biasa, tugas yang luar biasa sahabat itu. Baik, kita lanjut. Sahabat sekalian, dalam ilmu komunikasi modern, keberhasilan pesan itu tidak hanya ditentukan oleh isi. Orang memberi nasihat itu kan berarti sedang menyampaikan pesan toh. Nah, kalau kita tarik dalam ilmu komunikasi modern,
keberhasilan pesan itu tidak hanya ditentukan oleh isi, substansinya tidak, tetapi juga oleh cara penyampaian. Ini gak kalah pentingnya ini. Nah, ada 3 hal yang penting agar komunikasi itu efektif. Yang pertama, kredibilitas pemberi nasihat. Nasihat itu akan lebih mudah diterima apabila disampaikan oleh orang yang dipercaya, dihormati, dihargai, punya integritas, punya kompetensi, menjadi public figure, punya keteladanan. Nah, itu semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap pemberi nasihat, semakin besar pengaruh nasihat itu sendiri pada yang menerimanya. Artinya, subjeknya ini sangat menentukan siapa sih yang bicara. Nah itu sangat menentukan juga. Makanya terkadang orang, wah kalau saya nggak mungkin didengar, harus Anda yang memberi, Anda yang pas. Nah gitu. Karena memang terkait dengan kredibilitas. Itu satu. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, timing. Cari waktu yang tepat. Nasihat yang baik bisa kehilangan efektivitas jika disampaikan pada waktu yang tidak sesuai. Sebenarnya nasihatnya bagus, cuman timingnya, waktunya nggak pas. Ini orang mau tidur diberi nasihat, ya nggak masuk. Orang sudah ngantuk berat diberi nasihat. Orang sedang marah-marahnya, puncak marah diberi nasihat, ya nggak masuk. Bahkan diajak tempur nanti itu. Nah, nasihat akan lebih mudah diterima ketika kondisi emosional penerima tenang, sedang stabil, terbuka, dan sudah dalam kondisi ready, siap untuk mendengarkan. Jadi timing waktu yang tepat ini juga harus dipertimbangkan. Nah, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah empati dalam penyampaian. Artinya begini, nasihat yang disampaikan dengan memahami perasaan, sudut pandang, dan situasi orang lain tentu akan terasa lebih menenangkan karena tidak menghakimi. Jadi posisikan bahwa kita itu seperti dia. Nah gitu. Penuh kasih sayang, penuh empati, penuh dukungan. Empati itu membantu membangun kedekatan antara orang yang ingin memberi nasihat dengan yang diberi nasihat. Nah ini kalau dalam ilmu komunikasi modern penting 3 hal ini. Nah itu. Sahabat sekalian, kita lanjut. Kita kembangkan ya, ini masih dalam masalah kita kembangkan dalam komunikasi modern. Sahabat sekalian, jadi pesan yang benar tidak jaminan akan diterima. Ini catat baik-baik. Meskipun substansinya benar, tidak jaminan akan diterima. Pesan yang benar dapat ditolak jika disampaikan dengan cara yang salah. Caranya nggak baik, nggak pas, nggak tepat, nggak bijak, akan ditolak meskipun benar isinya. Karena itu para ulama mengajarkan kita untuk memilih kata-kata yang baik, memahami kondisi orang yang dinasehati, tidak mempermalukan di depan umum, ini penting banget, dan memilih waktu yang tepat. Jadi ini perlu sekali diperhatikan. Sebab nasihat yang baik bukan hanya didengar, tetapi diterima. Dan punya punya dampak. Itu. Bukan hanya didengar, bukan hanya diterima, tetapi berdampak, bisa merubah, memperbaiki tadi itu loh. Nah ini penting. Bahkan
Ini kita kembangkan lagi sahabat ya. Bahkan kalau dalam penelitian neuroscience itu menunjukkan begini. Ketika seseorang itu diserang, katakan nasihat tapi dengan marah-marah gitu ya. Dengan mencela, menjatuhkan, apalagi mempermalukan. Itu ketika dalam kondisi seperti itu otak itu akan masuk mode bertahan. Dalam bentuk apa? Otak akan masuk pada mode fight, melawan. Bukan hanya melawan, flight, menghindar, terbang, lari. Bukan hanya itu, freeze, membeku atau terdiam. Makanya terkadang orang melawan, bahkan mencemooh, padahal dinasihati. Suasana makin parah itu, makin panas, bahkan bisa jadi berantem. Niatnya mau menasihati malah berantem. Nah, itu kalau salah cara memberikan nasihat. Akan otak itu seketika masuk mode bertahan dalam bentuk fight, melawan, flight, lari, terbang, freeze, membeku, terdiam. Akibatnya gimana? Kemampuan berpikir jernih menurun drastis dan emosi menjadi dominan. Karena itulah Islam mengajarkan kelembutan, birrahmah, bil hikmah. Sebab hati manusia lebih mudah disentuh oleh kasih sayang daripada kekerasan dan kemarahan gitu. Sahabat sekalian, mudah-mudahan semakin menarik ya pembahasannya ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita lihat era modern saat ini. Sebutlah era digital. Di era digital kita menghadapi tantangan baru. Media sosial seringkali mengubah nasihat menjadi tontonan. Ada budaya call out dan reach out. Nah, ini saya perkenalkan dua istilah ini. Call out, reach out. Ada budaya call out. Itu berarti menegur, mengkritik, mengecam seseorang di ruang publik. Nah, contohnya di media sosial. Itu budaya call out. Tapi ada budaya reach out, menghubungi, personal ya, mendekati, menawarkan bantuan secara personal dengan niat baik, dengan cara yang baik, tujuan yang baik. Nah, di era digital itu ternyata call out itu sudah membudaya dan semakin rendahnya budaya reach out. Sahabat merasakan gak tuh? Ada apa sedikit gitu gak sesuai, bukannya dihubungi, di cross check, tabayun, enggak, langsung aja buka media sosial counter. Nah, kan zamannya kan sekarang seperti itu. Jadi nggak ada pembicaraan pertemuan tuh nggak ada. Pokoknya langsung buka live streaming. Nah, banyak orang yang lebih suka mengecam daripada memperbaiki di era digital itu. Padahal tujuan nasihat adalah islah, perbaikan, bukan viralitas. Tuh. Sebelum menasehati, mari bertanya. Nah, bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya ingin memperbaiki atau ingin mempermalukan? Nah itu. Apakah saya sedang membela kebenaran atau sebenarnya sedang membela ego saya sendiri? Nah ini yang perlu dihati-hati di era media sosial sekarang itu. Baik, sahabat sekalian, mudah-mudahan mudah untuk dipahami. Sekarang kita masuk lagi pada bagian yang lain. Bagaimana hukumnya memberi nasihat? Nah, ini lebih menarik ini. Ayo kita lihat satu persatu.
Ada ulama namanya Ibnu Hazm. Beliau tegas mengatakan an-nasihah likulli muslim fardun. Memberi nasihat kepada setiap muslim hukumnya wajib. Tegas beliau mengatakan. Lagi ada Imam Ibnu Battal mengatakan an-nasihah fardun yajzi fihi man qama bihi wa yaskut anil bakin. Jadi nasihat adalah kewajiban yang apabila dilaksanakan oleh sebagian orang gugur kewajiban dari yang lainnya. Artinya apa? Ya wajib, tetapi kalau ada sudah sebagian yang melaksanakan, ya sudah. Nah gitu. Nah, sebagian ulama merinci. Sebagian ulama ada yang merinci ini. Ada yang mengatakan nasihat terkadang hukumnya wajib, nasihat terkadang hukumnya sunnah. Namun semuanya sepakat bahwa seorang muslim tidak boleh acuh terhadap saudaranya. Itu sepakat mereka. Cuman wajib dan sunnah itu memang sesuai dengan situasi dan kondisi. Karena mohon maaf ya, memberi nasihat itu kan juga butuh ilmu. Kalau mampu, kalau gak mampu, masa dipaksa, malah dosa nanti. Malah salah kaprah dong. Karena itu tergantung situasi dan kondisi. Tetapi pada prinsipnya kewajiban kita adalah menasihati sesama muslim. Tidak boleh cuek, tidak boleh acuh pada kehidupan saudaranya. Nah, jadi kalau begitu kita sebagai seorang muslim ini juga harus pandai-pandai untuk mendengar nasihat, meminta nasihat, tidak malu untuk mendengar dan meminta nasihat, dan harus mampu juga berbagi nasihat. Itu tugas kita, bukan hanya pasif menunggu nasihat, tapi juga harus proaktif membagi nasihat. Maka itu kita harus selalu meningkatkan, mengupdate, mengupgrade kemampuan kita agar kita mampu menjalankan tugas yang mulia ini. Gitu. Sahabat sekalian, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluma. Tolonglah saudaramu baik dalam kondisi zalim atau dizalimi. Sahabat tentu bertanya, Nabi, kalau kita nolong yang dizalimi, kita paham Nabi. Lah gimana kalau menolong yang berbuat zalim? Caranya gimana? Nabi menjawab, tahjuzuhu au tamna'uhu minadz-zulmi fa inna dzalika nasruh. Engkau cegah dia, engkau larang dia agar tidak berbuat zalim. Itulah pertolongan untuk orang yang berbuat zalim. Nah, artinya apa? Kepada siapapun kita tidak boleh cuek, sahabat. Jadi kita ukhuwah ini harus dijaga. Di antaranya dalam bentuk kepekaan sosial untuk memberikan nasihat, berbagi nasihat kepada sesama. Sahabat sekalian, hakikat nasihat bukanlah memenangkan perdebatan. Ini perlu dicatat. Hakikat nasihat adalah menyelamatkan persaudaraan. Nasihat sejati memiliki 3 unsur. Ketulusan niat, kelembutan cara, kebaikan tujuan. Niat, cara, dan tujuan harus selaras. Nggak boleh salah satunya hilang, nggak boleh. Lah niatku baik, tapi caranya nggak baik. Jadi niat harus tulus, cara harus lembut, tujuan harus baik. Inilah nasihat. Nah, sahabat sekalian, mudah-mudahan episode kali ini bisa diambil insight-nya, manfaat dan maslahatnya, menambahi wawasan kita, ilmu kita,
dan mengembangkan amal soleh kita semua. Sahabat sekalian, inilah hak yang ketiga ya. Setelah pertama menjawab salam, kedua menghadiri undangan, yang ketiga adalah memberikan nasihat. Ini sudah kita bahas dengan sedemikian rupa. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Mohon maaf atas semua kesalahan, kekhilafan, keterbatasan, sengaja maupun tidak sengaja. Sekali lagi sahabat sekalian, saling doa mendoakan. Mudah-mudahan program ini tetap berjalan istiqomah, bisa menebar manfaat dan masyarakat untuk umat seluas-luasnya. Dan terus kami mohon dukungan, doa, dan bantuan dari segenap sahabat untuk kelanjutan program ngaji Kitab Bulughul Maram ini. Baik, sahabat sekalian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu lagi dalam episode berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين